Oh semuanya. Apa ya? Sekarang segala hal positif itu melekat kepada pemimpin dalam konteks pemimpin itu baik ya. Jadi kayak apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin sekarang kebetulan yang sering kita temui adalah banyak hal-hal yang justru tidak yang seharusnya ada tapi tidak dimiliki oleh beberapa pemimpin gitu ya. Bila hubungan manusiawinya itu ada masalah di situ, maka kepemimpinannya akan cenderung juga mengalami masalah gitu. Lalu kita bahas dari mana nih masalah ini muncul? Ya, bisa dari unsur tadi, bisa dari pemimpinnya, bisa muncul dari yang dipimpinnya, bisa muncul dari kegiatannya, mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi yang kurang tepat, dan juga bisa juga dari tujuannya. Udah banyak banget itu. Cuman kadang kurang banyak yang bisa mengintisarikan PR-nya. Jadi mereka hanya menjalani, tapi tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel YouTube UKM FJMAL Islah ya. Sebelumnya kita udah ada 2 kali penayangan dari 4P ini, Forum Pemikir Islam di YouTube Al-Islah. Dan sekarang kita memasuki episode yang ketiga dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa hebat. Di sini ada Mas Bagus. Mas Bagus ya. Beliau seorang dosen juga dari salah satu universitas di Yogyakarta yang akan membersamai kita untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang isu bahasan yang akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang cukup hangat, tapi kita tidak akan menyenggol jauh ke sana. Oke, jadi sebelumnya mungkin gimana kabarnya Mas Bagus? Oh iya, alhamdulillah baik. Okay. Saya belum jawab salam dulu tadi ya. Oh iya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Mas? Kesibukannya apa ya? Ya sama, biasa ngampus, ya kan. Ngampus ngadepin mahasiswa, biasa ngobrol-ngobrol, main-main. Niatnya nggak belajar sih, cuma ngobrol aja. Itu aja. Selebihnya paling ya ini lurin hobi aja. Hobinya olahraga. Olahraga sama. Futsal biasanya kalau saya Mas. Futsal saya jarang ada yang ngajakin. Oh jarang ada yang ngajakin. Yang ramai di sana itu tenis meja. Oh tenis meja. Pingpong gitu ya. Pingpong. Oke, jadi Mas Bagus di sini akan membersamai kita ya untuk ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharingnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini mungkin 2 bahasan sebelumnya itu kita pembahasannya itu udah sangat hangat gitu. Waktu pembahasan pertama dulu kita membahas tentang isu Palestina, pembahasan kedua itu tentang perempuan, dan sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan. Dan kebetulan Mas, saya di sini di organisasi saya juga menjadi ketua umum ya Mas. Jadi ini mungkin saya bisa mengambil ibrohnya gitu, mengambil manfaatnya dari sini gitu. Jadi tema kita sekarang itu adalah karakter dan peranan dari seorang pemimpin. Ya, yang seperti kita tahu pemimpin itu kan ya dijadikan sebagai bisa dibilang itu sebagai teladan buat buat bawahan-bawahannya. Dan kita juga harus sebagai seorang pemimpin juga harus mempunyai karakter seorang pemimpin yang bagus gitu. Yeah. Mungkin untuk awalan aja dulu nih Mas, kira-kira bagaimana seorang pemimpin menurut Mas? Oke, kita bahas tentang karakter ya. Yeah. Karakter pemimpin. Jadi pertanyaan itu mengarah kepada apa yang harus dimiliki oleh pemimpin, gitu kan? Semuanya, Mas. Oh, semuanya. Apa ya? Sekarang segala hal positif itu melekat kepada pemimpin dalam konteks pemimpin itu baik ya. Jadi kayak apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin sekarang kebetulan yang sering kita temui adalah banyak hal-hal yang justru tidak yang seharusnya ada tapi tidak dimiliki oleh beberapa pemimpin gitu ya. Katakanlah yang pertama ya misalkan amanah ya pastinya. Kalau kita ambil konteksnya dari sudut pandang Islam ya pasti amanah ya. Amanah, adil, terus apalagi ya, jujur, berani, kemudian bertanggung jawab ya dan lain sebagainya. Cuman ini harus berbau Islam kayaknya, karena tadi judulnya apa ini? 4P, Forum Pemikir Islam. Forum Pemikir Islam ya. Ya, okay. Saya ambil sedikit sudut pandang Islam lah ya. Ya, tuh ada
di surat An-Nisa ya ayat 58 itu. Ya, yang menyebutkan sesungguhnya Allah itu innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Nah, ini kan ayat ini kan sebenarnya itu dilemparkan kepada seorang yang kebetulan diberi kesempatan untuk memimpin gitu. Iya. Nah, dia harus menyampaikan amanah gitu. Jadi amanah itu bukan yang dimiliki oleh pemimpin, tapi amanah itu adalah sesuatu yang diestafetkan. Gitu mungkin bahasanya kalau dari pemahaman saya nih ya. Jadi ada pemimpin kemudian ada dapat amanah. Nah, amanahnya itu bukan dimiliki oleh dia, tapi amanahnya itu memang oleh yang kasih melalui organisasi kah, melalui institusi kah gitu ya. Yang kemudian atau melalui pemerintah, bahkan negara gitu ya, kewan negara yang kemudian ini itu harus kita salurkan kepada ahliha atau yang memilikinya. Karena sesungguhnya kalau kita ambil konteks, kebetulan saya backgroundnya HI ya, hubungan internasional, jadi agak biasanya pasti ke sana, tapi nggak ada masalah kayaknya. Kalau misalnya kita lihat dari pemerintah sekarang, pemerintah itu kan mendapatkan sesuatu ya yang kita sebut jabatan. Jabatan itu memang secara kasat mata itu adalah jabatan dari pemerintah gitu. Tapi kan kalau dari sudut pandang Islam itu adalah amanah ya. Satu amanah yang nanti mereka tuh punya sesuatu yang harus dipasrahkan kepada masyarakat gitu. Nah, yang amanah ini yang harus nyampe gitu, yang harus dievaluasi apakah amanah nyampe atau tidak. Nah, itu nanti urusannya lain lagi gitu. Nah, termasuk nanti kita bahas juga adil dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Oke, berarti itu sedikit gambaran awal untuk mungkin untuk pembahasan berikutnya gitu. Oke, tadi kan udah membahas tentang karakternya ya, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu ya, semua seorang pemimpin itu harus ibaratnya jadi kayak harus serba bisa gitu atau gimana? Oke, boleh. Terus jadi esensi dari seorang pemimpin itu harus memiliki semuanya itu apakah gimana ya cara ngomongnya? Ya esensinya aja dulu deh Mas. Apakah esensinya itu jadinya gini. Jadi kita ambil ini dulu ya kajiannya ya. Pemimpin itu berarti kan ini temanya tentang kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan. Sekarang kalau kita bedah kepemimpinan itu, unsur-unsur yang ada dalam kepemimpinan itu dia ada pemimpin, dia ada yang dipimpin, kemudian dia ada kegiatannya, kemudian dia ada tujuannya. Gitu ya. Jadi ada pemimpin, ada yang dipimpin, kemudian ada kegiatannya, kemudian ada tujuannya. Jadi secara sederhana kita bisa bilang bahwa kalau sebuah kepemimpinan itu tidak mungkin satu orang. Ya, ini debatable sih. Meskipun ada yang bilang memimpin yang pertama adalah memimpin diri sendiri, boleh. Tapi secara organisasional itu kurang melengkapi unsur gitu. Ya kan? Harus ada yang dipimpin dong. Masa kalau nggak ada gimana gitu. Ya, ayo kita rapat, dijawab sendiri. Ayo gitu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, jadi itu ada di situ. Lah, kemudian kegiatan harus ada kegiatannya. Nah, kegiatan ini akan melibatkan orang-orang atau mungkin secara umum manusia yang ada di situ gitu. Sehingga terciptalah namanya hubungan manusiawi gitu. Jadi kalau kita ambil lebih luas lagi tentang konsep kepemimpinan, apabila hubungan manusiawinya itu ada masalah di situ, maka kepemimpinannya akan cenderung juga mengalami masalah gitu. Lalu kita bahas dari mana nih masalah ini muncul? Ya, bisa dari unsur tadi, bisa dari pemimpinnya, bisa muncul dari yang dipimpinnya, bisa muncul dari kegiatannya, mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi yang kurang tepat, dan juga bisa juga dari tujuannya. Tuh. Nah, jadi kita bisa evaluasi dari situ. Itu mungkin yang bisa untuk pengantar ya esensi dari kepemimpinan. Dan Mas sekarang ini kayaknya belum berkeluarga ya? Belum. Masih mahasiswa saya. Masih mahasiswa ya. Ini saya mau doakan cepat berkeluarga atau biar lama berkeluarga? Doakan berkeluarga di waktu yang tepat aja. Waktu yang tepat aja. Itu jawaban paling aman ya. Nah, kebetulan kan kita ini cowok nih. Cowok kita pastinya nanti akan tuntutan pertama itu di situ, di mana kita akan keluarga gitu ya. Betul. Pernah nggak ngebayang kalau misalkan besok dalam
konteks keluarga ini masuk sedikit ya. Kita kalau ke pemerintah terlalu jauh ya. Cuman kalau kita masuk ke konteks keluarga, ini sebagai laki-laki nih, ya kan, suka nggak suka ya, mau nggak mau, siap nggak siap gitu kan, harus mimpin, gitu kan. Minimal yang satu nih, justru yang paling sulit nih. Kadang kita bisa, karena seorang bisa mimpin nih, mimpin apa namanya satu kaum, bisa mimpin satu negara, gitu. Giliran sama pasangannya langsung KO. Banyak yang kayak gitu mas. Banyak kok. Memang harus apa namanya, kita harus memahami itu. Maka apa sih mungkin yang bisa dilakukan di situ gitu, bahwa kita tuh tidak hanya harus berpikir hal-hal yang luas, tapi kita juga bisa mulai dari hal yang paling sederhana gitu, yang paling kecil, itu aja. Oke. Oke, ini pembahasan selanjutnya. Aduh, ini saya karena baru kemarin saya ditunjuk disuruh jadi MC itu di sini baratnya gitu ya. Saya masih bingung, aduh ini pembahasannya gimana gitu. Tapi saya menyanggupi karena kebetulan anak-anak bingung nyari itunya siapa gitu. Kebetulan saya juga lagi KKN gitu Mas. Jadi bolak-balik kota ke tempat KKN gitu. Oh iya. Oke, mungkin pembahasan selanjutnya itu tentang para pemimpin dalam berbagai ranah. Kan tadi kan kita udah membahas tentang karakternya gitu kan. Nah, peran praktis yang dimainkan seorang pemimpin di berbagai lingkungan. Jadi kayak gimana sih peran pemimpin dalam ibaratnya kayak dalam ranah sosial dan keagamaan untuk mempromosikan nilai-nilai positif mereka dan moralitasnya. Oke, peran utama pemimpin itu adalah mimpin. Ya, pimpin pasti. Iya kan? Dari kata itu sendiri sudah menunjukkan apa tugasnya. Kalau misalnya kita itu ambil dari konteks ini karena mahasiswa ya, pasti ada kegiatan kemahasiswaan itu, organisasi dan lain sebagainya. Organisasi dalam makna yang lebih luas itu biasanya ini kebetulan lagi kebetulan pas kampus lagi mau akreditasi ya. Itu selalu ada namanya VMTS, visi, misi, tujuan dan strategi. Itu untuk konteksnya organisasi ya, karena memang dia harus rapih seperti itu. Tugasnya pemimpin itu bikin itu. Jadi dia harus bikin visi. Bikin visi pasti, visi dan kan? Misi gitu. Visi itu kan ada goalsnya ya. Jadi goalsnya ke depannya itu mau seperti apa itu. Boleh satu, boleh dua, boleh banyak. Ya misalkan kita paling gampang, apa tujuannya visi kita? Masuk surga misalkan. Oke, siap masuk surga nih, surga. Tak. Misinya apa? Misinya berarti untuk surga itu artinya misinya mungkin kita ambil 3, memperbaiki ibadah, meningkatkan skill, kemudian berbagi. Nah, ini contoh aja ya. Meningkatkan ibadah, meningkatkan skill pribadi dan kemudian berbagi. Itu 3 ini. Nah, dari misi ini kemudian di breakdown lagi, diturunkan kepada tujuannya gitu kan. Kemudian yang terakhir itu sasarannya. Akhirnya kita susun strateginya. Kalau dalam perusahaan itu ada blueprintnya, itu ada range-nya 5 tahunan apalah segala macam itu. Nah, itu pertama intinya punya visi misi itu kalau misalkan untuk hubungan yang paling sederhana. Kemudian peran selanjutnya itu adalah pengambilan kebijakan, itu paling penting itu. Pengambilan keputusan, karena siapa lagi yang mengambil keputusan kalau bukan pemimpin itu akan, menurut saya ya, itu akan kurang tepat kalau misalkan yang mengambil keputusan bukan seorang pemimpin gitu. Dan bahkan ketika dipaksakan seperti apapun, effort atau usaha dari anggotanya, jika pemimpin itu tidak berani ketok palu, akhirnya juga tidak bisa terlaksana gitu. Tuh. Dan kemudian mungkin satu lagi teman. Jadi harus bisa, perannya itu bisa mengayomi, kemudian dia menyatukan anggotanya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita banyak melihat konteks sekarang nih ya. Mungkin yang harus ada satu kata nih, tanpa mengurangi value tadi dari karakter yang sudah kita sebut sebelumnya, tapi ada satu poin menurut saya yang penting, itu empati. Empati perlu digarisbawahi bahwa banyak pemimpin yang kita lihat sekarang itu kurang empati, ya kan? Oke.
itu kan alasan kenapa jadi bakar-bakaran di mana-mana. Wah. Ya Iya, kan? satu hal. Itulah kenapa Nepal sekarang lagi gedung chaos ya, ya. gedung DPR-nya dibakar itu ya. Nah ya, chaos, gedung DPR dibakar, anggota parlemennya dikejar-kejar gitu kan, dipukul dan lain sebagainya. Itu berawal dari satu empati. Nah, ini dulu deh gitu. Sebenarnya sebelum untuk melaksanakan kegiatan, sebelum untuk nanti menjelaskan, mendeskripsikan visi misi, paling tidak kita empati dulu. Kan semuanya itu bahannya ya untuk kemudian membuat visi misi, tujuan, sasaran gitu kan. Dia bahannya itu kan dari permasalahan sosial dulu ya. Nah, ini kan kajian sosial ya. Kita harus baca sosialnya dulu dong gitu kan. Sebenarnya yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat tuh apa? Yang dialami apa? Yang dibutuhkan tuh apa? Nah, dari situ kita empati dulu gitu. Nah, ini kita bisa uji nih. Kalau misalkan kita melihat kekurangan itu kita tidak muncul empati, ini kayaknya kita masih belum siap jadi pemimpin deh. Ini seperti itu. Kalau misalkan kita melihat, oh iya ya, seperti ini ya, berarti memang harus itu. Nyatanya banyak pemimpin-pemimpin yang bagus itu dia lahirnya dari empati gitu. Saya ambil satu contoh yang Maluku Utara tuh, Bu siapa ya? Maluku Utara yang perempuan yang terkenal itu. Beliau jadi pemimpin baik itu kenapa kemudian punya tekad untuk menjadi pemimpin yang baik, mengayomi dan bahkan salah satu program yang menarik itu menggratiskan sekolah pendidikan 6 tahun apa 9 tahun. Oh iya, aduh lupa namanya. Saya juga baru padahal setiap hari ini. Ada yang ingat ya? Bu Sherly. Betul. Nah, itu Bu Sherly itu bikin pendidikan gratis luar biasa itu. Itu berawal dari mana? Berawal dari pengalaman. Pengalaman yang meninggal suaminya di satu mungkin puskesmas atau rumah sakit kecil di wilayah pedalaman sana yang fasilitasnya sangat-sangat tidak mumpuni. Jadi bukan karena tidak mau menyelamatkan, tapi tidak ada alat untuk bisa menyelamatkan itu. Itu kan miris. Gimana kalau misalkan itu tidak hanya menimpa keluarga beliau, gimana kalau menimpa yang lain? Dan faktanya iya, sebelumnya juga banyak yang sudah mengalami seperti itu. Itu berawal dari empati, akhirnya muncul semangat untuk saya harus bisa merubah ini jadi lebih baik. Itu mungkin bagi saya itu bisa jadi satu start yang bagus itu untuk kemudian bisa jadi pemimpin yang baik. Oke, jadi saya tertarik dengan empati itu. Berarti apakah seorang pemimpin itu juga bisa menjadikan seorang pemimpin itu bagus karena pengalamannya? Karena kan itu kan empati kan berarti karena dia udah salah satu seperti Bu Sherly itu kan karena pengalaman, karena dulu pernah suaminya itu apa tadi? Meninggal, terus dia karena pengalaman itu yang menjadikan seorang pemimpin mempunyai pemikiran yang seperti itu. Terus saya juga tertarik dengan hal ini. Tiba-tiba kepikiran aja barusan ya. Jadi dalam konteks akhir-akhir ini tuh kan ada beberapa orang yang bisa menggerakkan orang untuk menggerakkan massa gitu, untuk melakukan demo dan sebagainya. Apakah pemimpin yang baik itu juga harus mempunyai kayak skill storyteller yang bagus juga, storytelling yang bagus juga? Oke. Jadi pertanyaan saya seperti itu, apakah seorang pemimpin harus mempunyai skill ngomong yang bagus untuk bisa menggerakkan orang-orangnya? Karena demo-demo kemarin itu menurut saya itu bisa bergerak karena ada orang yang pintar ngomong. Menurut saya seperti itu. Oh gitu ya. Tadi di awal kan ada unsur ya. Jadi ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada kegiatan, kemudian ada tujuan. Nah itu kalau misalkan kita rangkai dalam satu definisi kepemimpinan, jadi apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk menggerakkan orang yang lain dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu kalau misalkan dirangkai jadi satu definisi lah ya, definisi sederhana itu. Nah, kemudian tadi masuk ke dalam pertanyaan, apakah kemudian kemampuan untuk menggerakkan orang itu perlu dimiliki oleh pemimpin? Perlu. Karena dalam dunia politik gitu kan, dalam dunia politik
namanya pemimpin itu harus punya power. Nah, power ini beda sama teman-teman electricity ya, teman-teman teknik itu. Kalau power itu kan berarti kan ini listrik, atau apa baterai dan sebagainya, itu power. Nah, kalau dalam konteks politik tuh power itu kan berarti kan kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mempengaruhi. Jadi power itu how to influence, itu yang paling penting untuk mempengaruhi orang lain untuk kemudian melakukan sesuatu yang dia mau atau tidak melakukan sesuatu yang dia mau gitu. Jadi mendorong atau menahan orang untuk melakukan sesuatu, itu kan definisi power. Maka apabila ada orang yang memiliki kemampuan itu jadi bagian yang penting untuk seorang pemimpin gitu. Meskipun nanti kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut tentang apa tujuannya sama kegiatannya. Sekarang kita analisis nih, kemarin misalkan demo ya. Ada satu kelompok kecil kemudian menggerakkan, gitu kan? Iya. Menggerakkan, terus kita lihat kegiatannya nih, kita evaluasi dulu kegiatan positif nggak nih? Demo positif harusnya, positif ya untuk demonya. Tapi nanti ketika ada kegiatan yang mulai dia bahasanya itu melenceng dari demo, akan menjadi kegiatan negatif. Kan? Jadi yang dievaluasi kemudian dapat kita poinnya di poin kegiatannya. Kemudian kita masuk lagi tadi ke tujuan, ke tujuan. Ada tujuannya apa nih kegiatan ini? Tujuannya apa? Kalau misalkan demo dari awal mahasiswa itu dengan rapi gitu kan, tujuan ia punya kegiatan demo, tujuannya untuk menyampaikan aspirasi gitu kan, aspirasi dari menghimpun dari semua pesan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia itu masuk ke sana. Itu positif gitu kan, tujuannya pun positif, bahkan dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Nah, tapi tadi ketika konteksnya tadi kemudian ada misuse ya, penyalahgunaan untuk tadi kemampuan punya, tapi dia kegiatannya kemudian dia itu tidak baik dan akhirnya tujuannya juga tidak baik, maka nanti akan ada satu namanya pemimpin muncul nanti setelah ini pemimpin yang baik dan ini pemimpin yang mungkin tidak baik gitu kan. Jadi ada kemampuan untuk menjadi pemimpin, semuanya mungkin rata, tapi kemudian nanti agama mungkin ya yang kemudian itu penuh dengan norma tadi itu akan membatasi orang. Oh, kalau kamu jadi pemimpin ada dua nih, mau yang mana? Mau yang baik atau yang tidak baik gitu. Siapa yang akan mengarahkan ke sana? Ya banyak. Salah satunya agama, gitu. Agama apapun gitu kan. Karena kalau kita lihat dari sejarah gitu kan, bahkan India yang non Muslim ya, India atau mungkin Afrika gitu kan, mereka punya pemimpin-pemimpin yang non Muslim dan semuanya itu mengajarkan norma yang baik. Gitu. Dan harusnya kita bukan masalah agama dong harusnya gitu. Ya kan? Harusnya bukan masalah agama. Bukan. Nah, jadi kembali ke tadi. Oke. Berarti kalau kayak gitu kembali ke pemimpinnya itu, orangnya itu ya memimpin gimana? Ya. Oke. Saya mendapat banyak insight nih di sini. meskipun tadi saya tanyanya juga agak bingung ini nanya mau gimana, tapi Mas bisa menangkap dengan bagus dan alhamdulillah gitu. Saya juga bingung gitu. Selanjutnya mungkin ke bahasan selanjutnya apa nih? Membangun kesadaran kolektif tentang kepemimpinan. Kira-kira dari sudut pandangnya Mas nih, bagaimana cara kita bisa sebagai individu tuh meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kita dalam ranah agama maupun sosial, dan juga bagaimana kita bisa memulai mengasah jiwa kepemimpinan kita dari sekarang? Pertanyaannya untuk memunculkan atau mengasah? Mengasah. Mungkin bisa mulai dari memunculkan dulu, habis itu mengasah gitu Mas. Oke. Untuk memunculkan ya, atau untuk mungkin menstimulus orang untuk kemudian saya harus jadi pemimpin yang baik gitu ya. Itu banyak sih caranya. Biasanya mulai dari anak kecil sih. Dari anak-anak. Kalau misalkan ya kita tidak bisa bilang telat ya, kalau mahasiswa baru belajar kepemimpinan nggak ada masalah gitu kan. Mungkin ada mata kuliah tersendiri gitu ya tentang pemimpinan. Ada nggak mata kuliah? Kalau saya nggak ada sih. Kalau saya ya. Mungkin ada mata kuliah tersendiri, mata kuliah kepemimpinan itu. Bahkan sekarang mata kuliah anti korupsi pun ada kan? Oh iya. Loh, nggak ada ya? Nggak ada, kalau saya nggak ada. Mungkin di sosial ya. Ada yang sosial nggak? Kita sosial semua. Sosial semua fakultasnya kita FISIP kan?
FISIP itu ada PKN. Nah, di sini ada terus anti korupsi itu. Ilmu politik. Oh enggak ada mata kuliah anti korupsi. Belum ya. Oh ya oke lah. Kalau saya nggak ada kan saya. Nggak ada. Itu ada mata kuliah. Harusnya udah jadi mata kuliah wajib harusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita mulainya dari situ. Yang harus kita didik itu dari anak-anak sih. Memang harus dari anak kecil, itu akan lebih mudah gitu ketika dewasa. Pertama tadi banyak contohnya, bisa kita ajak mereka itu untuk memahami gini. Misalkan dalam satu kelompok SD atau TK lah, TK nih. TK. Nah, kita bisa latih dia dari situ gitu. Pertama untuk satu, Dek, nanti kalau misalkan main di sana, di taman, gantian ya, gitu. Dan jangan main sendiri. Maksudnya jangan dipakai sendiri terus gitu. Gantian yang lain. Pun kalau misalkan mau ke sana juga tinggal bilang sama yang lain gitu. Kemudian jangan sampai nanti ketika main terlalu berlebihan sehingga mengganggu atau lebih parah lagi mencelakai yang lain. Kadang anak kecil lain kan under control tuh ya, mana-mana gitu tuh. Nah, itu menariknya di situ. Sekarang kita belajar poinnya. Nah, ketika anak-anak di situ, satu, tadi kita sampaikan, dia nanti kalau main di sana, gantian ya, gitu. Jadi jangan main sendiri. Nah, itu kan kita mengajarkan sesuatu ya, yang meskipun secara konseptual kita nggak bisa langsung kasih ke mereka kan. Kalau konseptual itu kan ranahnya di kampus ya, mahasiswa. Tapi kalau anak kecil kan paling nggak, saya nggak boleh selfish nih, ya kan? Itu dulu. Yang kedua, nanti kalau misalkan main harus lihat samping-samping, jangan sampai ganggu yang lain atau bahkan mencelakai yang lain gitu kan. Nah, ini yang kedua, usahakan kalau misalkan jadi orang minimal nggak ganggu yang lain itu dulu, nggak ganggu yang lain kan. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, minimal jangan ganggu gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi masuk lagi itu kan, empati tadi kan. Ya kita harus lihat itu kan, jangan nggak boleh kita semuanya terus, aku nih belum dapat nih. Aku gimana? Itu udah main aku belum. Jadi jangan kita kurangi itu yang aku yang saya itu kita kurangi gitu. Nah, dari situ bahkan kalau misalkan ini kita bisa lihat, Mas, itu nanti teman-temannya jam udah selesai nih, coba ajak teman-teman ayo sini pindah kita makan siang dulu gitu kan. Terus dia tanya, oh ya siap, dia kesana gede-gede lari itu. Teman-teman, udah selesai nih waktunya kata Bu Guru, sekarang kita harus makan siang nih gitu. Oh iya bener makan siang. Ternyata nurut dong, bawa tuh seret. Nah itu ada bibit-bibit kepemimpinannya, ya kan? Okay. Secara nggak sadar itu. Yeah. Ternyata ketika si anak ini menyampaikan ke teman-temannya, kemudian teman-teman itu menyambut, artinya dia punya potensi dong. Meskipun itu harus dilatih terus, karena bisa jadi ketika di SD atau apa dia bisa putus gitu kan dengan lingkungan dan lain-lain gitu kan. Itu satu. Bahkan ketika nanti ada yang misalkan ya biasa lah ya, namanya anak kecil rebutan mainan atau apa, terus ada dua kelompok nih, yang kelompok yang satu tuh dominan, yang satu agak tertindas bahasanya. Yang satu dominan, satu tertindas gitu kan. Nah, dari situ kita juga bisa mengajarkan kepada dia gitu. Kamu jangan terlalu seperti ini, dan kita harus empati dengan yang ini. Empati dan simpati gitu kan. Nah, tapi ada batasnya juga gitu. Kadang tadi saya lupa nyampaikan ya. Empati sama baper itu dua hal yang berbeda. Empati sama? Baper. Oh, baper. Oke. Iya. Baper kan kayak kasihan ya. Terus ikut nangis gitu kan, ada gitu. Itu kan larut dalam emosi ya kan. Itu larut dalam emosional. Artinya dia nggak bisa ngontrol dengan emosinya dia gitu. Itu baper itu. Kalau empati itu dia bisa ngontrol. Bedanya di situ. Emosional itu kan harus dikontrol. Makanya tadi ada konsep. Ini harus mimpin diri sendiri dulu sebelum orang lain ya. Setuju sih. Cuman dalam konteks organisasi itu kurang lengkap memang. Unsurnya belum terpenuhi semua. Tapi untuk hal nasihat sih baik-baik aja. Maka kembali dari situ. Nah, udah mulai nih. Nanti dia akan terbiasa. Sekali nyoba, besoknya lagi pas kegiatan kita, Mas, kode aja. Makan. Siap, langsung saya, teman-teman. Muncullah gitu kan. Itu dari situ. Jadi ada kegiatan-kegiatan mulai dari yang kecil seperti itu sudah ada kegiatan di sekolah yang nanti ada pemilihan ketua dan lain sebagainya. Dan menurut saya, pemilihan ketua yang paling demokratis itu SD.
Karena yang dipilih biasanya yang paling pintar, yang paling aktif, yang paling besar, yang memiliki segala macam kebutuhan power. Itu paling jujur anak gitu. Itu yang dipilih pasti itu. Beda sama SMA. SMA biasanya nih ya, ini bercandaan aja ya. SMA biasanya yang dipilih jadi pemimpin itu yang paling yang biasanya dibully. Iya, bener lagi. Ya kan? Biasanya yang dibully, yang dia tuh nurut dan nggak enakan gitu. Jadi enak bantahnya gitu ya, teman-teman. Alah, nanti aja lah udah. Gitu. Jadi itu yang biasanya manut. Jadi gampang disuruh sama guru, yaudah dia sendiri ngerjakan itu. Jadi enggak yang sekelompok. Maka kalau SD itu biasanya yang paling jujur tuh. Kalau dulu zaman saya nih ya, baris berbaris depan tuh. Baris, ya gerak sebelum masuk kelas baris dulu tuh. Nggak tahu, ngerasain nggak? Iya, ngerasain. PSD. Siap gerak, itu nggak tahu. Itu mbak-mbaknya ngerasain nggak tuh? Biasanya ngerasain sama ketua kelasnya biasanya. Iya, itu kan yang dimaksud tadi itu. Salah satu contoh yang nyata gitu sebenarnya. Mungkin sekarang malah kita jarang lihat nih. Dulu sering, kalau sekarang kita jarang lihat. Tapi saya nggak tahu. Sekarang ini langsung masuk aja. Karena langsung harus berdoa lah segala macam gitu ya. Nah dulu tuh ketua, siap gerak. Lajang kanan, lajang depan gerak. Saya tegak gerak. Barulah. Nilai yang diambil adalah, yang ditangkap ya waktu itu ini. Siapa yang paling rapi masuk duluan barisannya. Iya. Simple sih. Lihat nih ketuanya gini nih. Tengah rapi, masuk duluan. Nah ketika masuk dia dapat satu, wah kita telah melewati satu tes. Gitu kan, dan kita lulus gitu, kita pass the test itu, wah keren gitu, sehingga besoknya lagi mereka akan terdorong untuk melakukan hal positif itu lagi gitu. Nah maka nanti ada konsep disiplin juga yang penting itu dalam sebuah kepemimpinan itu kan. Nah itu nanti akan lahirnya di situ. Yang lain untuk stimulus misalnya misalkan kita ajak baca sejarah gitu kan, sejarah, atau ya nontonlah sejarah gitu. Atau sekarang mana kita film-film superhero itu, mana ada film superhero yang menceritakan superhero-nya atau pahlawannya itu bukan pemimpin yang baik, ada nggak? Kalau superhero-nya, waduh nggak tahu deh. Udah pasti baik kan kebanyakan. Baik, nggak ada yang nggak baik. Iya. Mana ada penjahat menang? Ada deh. Ada. Kalau ada penjahat menang, Infinity War itu pasti ada end war setelahnya. Iya. Ya, itu pasti continued gitu ya. To be continued. Nggak akan berhenti di situ. Gitu iya, kan. Iya benar. Nah, itu strategi perfilman gitu ya. Strateginya Marvel. Marvel gitu ya kan. Ketika ada musuh yang menang, udah pasti ya kan secara tidak sadar para penonton penikmat pasti ada habis ini keluarnya, karena pemimpinnya belum menang dan pemimpin itu harus menang gitu. Di akhir itu, di endnya pemimpin tuh udah pasti harus menang. Itu nilai yang sebenarnya udah diajarkan dari film-film sana. Dan anak kecil itu merasakan banyak justru ya itu dari situ. Maka dulu zaman saya tontonannya itu ya Ultraman, Robocop, kayak gitu-gitu tuh, Power Rangers, Satria Baja Hitam, gitu-gitu. Dan mereka niru itu semua. Ya kan, dengan kocaknya ala anak kecil itu mereka niru itu. Kalau sekarang kan yang box itu apa itu? Tontonan yang di YouTube terus dipindah ke TV itu. Anak kecil suka nonton deh itu. Apa? Roblox, itu. Apa yang ditiru dari situ? Banyak, cuman value-nya nggak ada. Sedikit gitu ya. Yang mereka tirukan adalah, mohon maaf nih, kadang cara hostnya itu menyampaikan akhirnya kata-katanya pun tidak kurang baik. Iya, tidak tersaring lah ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan udah ketemu seperti itu, dari awal udah mulai tumbuh, belum terbiasa, kita akan lihat nih, mana yang punya potensi, mana yang enggak. Karena enggak mungkin semuanya jadi pemimpin. Iya. Ya kan? Segitiga itu kan kerucut. Atas cuma tipis. Atas tipis. Hanya untuk satu gitu kan. Itu enggak bisa. Pemimpin kotak gitu tuh itu enggak bisa. Itu juga sulit dia kan. Dia enggak akan balance itu kayak apalagi lingkaran gitu kan, digelindingkan gampang gitu. Kalau kotak pun digelindingkan gampang, kalau segitiga kan agak sulit. Minimal agak sulit itu ya. Maka kita bisa menarik di sini ketika sudah ada potensi baru kita asah nih. Dan semuanya sebenarnya kita laksanakan sih Mas, banyak loh ketika sekolah SMP, SMA, nanti masuk dalam kegiatan misalkan pramuka lah, masuk kegiatan UKM lah, masuk kegiatan kalau di kampus nih ya, apa ya? UKM ya, UKM gitu kan, ada yang ketua, ada
bahkan KKN ada jadi ketua gitu kan, dia bagian koordinasinya, dia manajemennya dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah lebih dari cukup untuk media, untuk kita sebut sebagai media untuk meningkatkan apa tuh ya tadi tuh minat kepemimpinannya. Udah banyak banget itu. Cuman kadang kurang banyak yang bisa mengintisarikan PR-nya. Jadi mereka hanya menjalani, tapi tidak ada yang mengintisarikan, sehingga mereka hanya menjalani aja. Nah biasanya posisi ini nih itu diisi oleh orang-orang psikolog. Oke. Biasanya gitu, meskipun saya bukan psikolog gitu ya. Cuman biasanya orang-orang psikolog dan teman-temannya gitu kan yang akan mengintisarikan. Dek, Mas, nih kamu dengan seperti ini nih, kamu akan bisa membantu yang tidak mampu di satu sisi, dan di sisi lain kamu juga belajar untuk mungkin saya berbenah diri bahwa kita harus bisa lebih baik dari sekarang gitu kan, agar bisa terlepas dari kondisi ekonomi misalkan. Kita harus berbenah gitu ya, nggak langsung jump to conclusion, udah kabur aja dulu ya, nggak gitu juga gitu kan. Tapi benar-benar mencerna sesuatu itu dengan dewasa gitu, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat lah di satu kondisi tertentu. Itu mungkin. Oke, tadi sangat menarik ini Mas, terutama tadi ya pas kita udah diajarkan menjadi seorang pemimpin dari kecil gitu. Dari kecil. Dari kecil, dari SD, mungkin dari TK gitu, dari TK, dari PAUD, TK, SD. Tapi memang semakin naik ya, semakin ke SMP, SMA itu yang kelihatan punya potensi itu emang benar-benar semakin tersaring gitu dari dikit gitu orangnya. Terus saya tadi juga tertarik dengan kalimat pemilihan pemimpin paling demokratis itu pas SD. Tuh saya sangat sepakat dengan hal itu, karena semakin kesini SMP, SMA, terus mungkin kuliah juga kadang kalau menentukan ketua angkatan gitu juga yang dibully yang jadi pemimpinnya itu. Bahkan ke tingkat nasional pun yang jadi pemimpin yang berduit malah gitu kan. Karena tapi nanti kalah ngomongnya ke politik dan jangan deh. Gak apa-apa. Nyenggol dikit boleh. Mungkin kalau nyenggol dikit yang pemimpin cara pemilihan pemimpin yang demokratis itu agak kurang, terutama untuk level nasional agak kurang setuju saya, karena saya pernah baca tulisannya siapa ya, Aristoteles atau siapa gitu, lupa namanya, yang bahwa demokrasi itu adalah salah satu cara memilih pemimpin yang terkenal bukan yang skillful. Masih itu sampai sekarang tak pegang omongan itu, karena biasanya orang yang dipilih secara demokrasi itu orang yang ya terkenal sama banyak orang, tapi belum tentu skillnya bagus. Jadi terus sama orang yang skillnya bagus kan belum tentu terkenal gitu kan. Jadi dia pasti kalah sama orang yang terkenal. Jadi saya masih megang omongannya Aristoteles yang itu. Jadi emang memilih seorang pemimpin secara demokrasi itu agak kurang adil menurut saya. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya apa lagi ya nih? Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran? Udah tadi. Penting untuk menekankan bahwa pemimpinan tidak hanya untuk para tokoh, tapi juga peran diemban setiap individu. Jadi setiap individu itu harus mempunyai sifat kepemimpinan juga ya Mas? Ya setuju. Setuju kan? Karena ya itu tadi, karena tadi memimpin keluarga dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk kan kalau orang-orang juga melihat seorang pemimpin itu pasti ada kaitannya pasti dengan laki-laki. Perempuan itu kayak dianggap tidak mempunyai skill untuk memimpin gitu. Tema kemarin dong gitu. Nah, itu menurut Mas gimana? Apakah sepakat dengan maksudnya kayak wah kamu laki-laki kamu harus memimpin. Tapi apakah perempuan berarti gak boleh memimpin dalam hal ini? Oke, menarik ini. Saya pernah berdebat itu 1 jam lebih sama teman-teman mahasiswa itu. Ya kan, karena kebetulan mayoritasnya itu di sana itu mahasiswi, yang mahasiswanya itu ya cuma sekitar 20%, 80% ya, mahasiswi. Jadi ketika kita belajar kepemimpinan gitu kan, kita akan menemukan list syarat-syarat, kiat-kiat ataupun
tipe-tipe dan lain sebagainya sebagai seorang pemimpin gitu kan. Nah, tuh. Cuman yang kemudian saya garis bawahi yang kemudian jadi perdebatan ini kalau boleh cerita dikit ya. Jadi perdebatan karena saya menghadapi mayoritas anggota kelas itu mahasiswi ya, bukan mahasiswa. Satu fungsi saya katakan satu fungsi dalam seorang pemimpin itu yang saya ambil konteksnya keluarga, yang itu tidak boleh perempuan dan harus laki-laki. Jadi gini, selebihnya boleh nih. Kadang tadi pemimpin harus cerdas, harus adil gitu kan. Nah, kalau misalkan yang perempuan lebih adil nggak ada masalah. Misalkan yang perempuan lebih cerdas nggak ada masalah gitu. Misalkan yang perempuan lebih lebih pintar, lebih kreatif nggak ada masalah. Bahkan misalkan yang perempuan yang mengarahkan, yang dia misalnya menyusun strategi apa segala macam itu nggak ada masalah. Tapi satu, yang ketok palu harus laki-laki. Oke. Tuh. Yang ngetok palu, yang ngambil keputusan harus laki-laki. Jadi gini, katakanlah kita konteksnya presiden ya, yang sekalian aja ya, ekstrim ya. Ini presiden nih, ya kan. Itu kan semua yang dijalankan presiden kan tidak mungkin semuanya dari isi kepala presiden. Iya. Gitu ya, mungkin secara kasaran seperti itu. Itu banyak masukan dari teman-teman parlemen, dari anggota DPR, dari menteri-menteri itu kan, yang kemudian diramu itu pun tidak sendiri, pasti ada staf khususnya gitu yang untuk membantu itu merumuskan, dan akhirnya yang memutuskan siapa? Yang tanda tangan tetap presiden. Tuh, kalau kita tarik lebih kecil lagi, misalkan dalam konteks keluarga akan sama. Meskipun mungkin secara kriteria pemimpin, kemampuan pemimpin segala macam di list tadi itu ternyata lebih banyak dimiliki oleh perempuan daripada laki-laki, tapi satu laki-laki yang tidak boleh tidak dimiliki, yaitu pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dari pertama dia itu sah gitu kan, itu semua tanggung jawab kan berpindah, ya kan, dari bapak ke suami. Itu tanggung jawabnya udah dipindah dulu, tanggung jawabnya. Jadi dia melekat gitu. Maka keputusan itu, pengambilan keputusan tadi itu berhubungan dengan tanggung jawab itu. Maka kalau salah, Kenapa kok harus laki-laki yang ketok palu gitu kan? Misalkan yang gini, habis nikah kita mau tinggal di mana? Ya itu gampang lah contohnya. Habis nikah kita tinggal, ada diskusi di situ, kemudian diskusi. Oh perempuannya pingin di Jawa Barat, oh yang laki-lakinya pingin di Jawa Timur misalkan, atau laki-laki pingin di Kalimantan gitu kan. Ada perdebatan di situ ya. Nah, cuman kalau di Kalimantan itu masih merintis banget nih. Perintis banget. Tapi kalau misalkan dijawab, ada nih sedikit warisan nih. Jadi nggak perintis amat gitu lah, dikit lah, pewaris dikit tapi lah lumayan lah, ada tanah kosong tinggal bangun gitu. Tapi kalau di Kalimantan dia harus dari nol gitu misalkan. Seperti itu. Nah, itu pun yang harus memutuskan yang laki-laki, meskipun dalam diskusi itu harus diskusi, tetap melalui musyawarah diskusi. Itu kan, meskipun ketika diskusi yang dominan perempuan gak ada masalah, yang penting ngetok palu, yang tanggung jawab harus laki-laki. Nah ini celakanya kalau ada misalkan laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab, itu masalah. Bagi saya itu masalah, karena memang di agama diajarkan seperti itu. Terserahlah yang mimpin perempuan, gitu ya. Terserahlah yang bikin strateginya itu perempuan, misalkan, atau istri, tidak masalah. Terserahlah kalau misalkan yang perempuan ternyata S3, yang laki-laki S1, banyak yang kita temuin seperti itu kan. Bahkan yang laki-laki lulusan SMA gitu kan, itu nggak ada masalah gitu kan. Cuman satu, peran yang paling besar itu adalah tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu disimbolkan dengan pengambilan keputusan. Meskipun dalam musyawarah yang dominan tetap perempuan, nggak ada masalah menurut saya. Karena laki-laki nih sama mentok-mentoknya, ini laki-laki nih, kita ngobrol sebagai laki-laki nih ya. Kita mentok nggak bisa apa-apa, paling nggak kita siap tanggung jawab. Itu dulu. Nah kalau misalkan tanggung jawab udah nggak siap, loh ngapain jadi laki-laki kan gitu kan? Ya nggak bisa milih mas, ya gue mau gimana? Ya kan? Nggak ada yang mau. Tapi emang berangkatnya dari situ dulu. Kalau misalkan kita konteks laki-laki. Terus apa lagi tadi? Saya lupa tadi yang pertama. Apa ya? Ini malah saya jawab yang pertanyaan terakhir ini malahan. Oh iya, tadi apa ya? Pada yang terakhir yang saya respon. Yang pertama tadi malah lupa. Menekankan kepemimpinan tidak hanya untuk para tokoh tapi juga peran yang diemban oleh individu. Oh individu. Oh iya, kebanyakan. Bahasa juga lupa malahan. Takut patriarki banget ya, enggak enak. Tuh, di sini juga mayoritas perempuan kan anggotanya?
Iya. ya kan? Mayoritas. Meskipun ketuanya laki-laki gitu, udah dominan secara jumlah, dominan secara power juga, Iya. dan dominan secara emosional. Gimana? Kuat nggak? Waduh, kuat. Gitu ya. Oke, individu. Kita bisa stimulus dengan cara banyak hal. Salah satunya mungkin seperti ini. Apa yang kamu punya sekarang itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan kemarin. Oke. Simpel itu. Ya enggak? Punya teman yang keluar di luar negeri enggak? Ada. Nah, jangan tanya kenapa mereka di sana, tapi pikirkan apa yang mereka dulu kerjakan dan apa yang kita kerjakan. Kalau karena orang tua itu gimana, Mas? Privilege. Oh, privilege. Oke. Sah dong. Oke. Kan gak ada yang bisa bilang. Iya, benar. Lahir dari siapa gitu kan. Iya. Kita nggak bisa salahkan dan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Justru kalau misalkan salah, kalau misalkan dia udah anaknya orang kaya, anaknya dubes misalkan. Nah, terus dia ngambil kuliah yang swasta yang pinggiran. Lah, ngapain gitu kan? Lu sekalian aja gitu. Lah kan orang tuanya segitu nih levelnya nih. Iya. Kalau yang lain kan segini levelnya nih. Iya. Ya kan? Dia punya orang tua sehingga dia posisinya nggak segini nih. Bukan perintis amat gitu, tapi ada unsur powersnya di sini. Iya. Nah, kalau dia start di sini ngapain mulai dari bawah gitu? Iya, nggak sih? benar. Ngapain gitu kan? Nggak apa-apa saya pengen mencoba jadi perintis, nggak akan gitu. Mau kamu paksakan jadi perintis nggak mungkin. Cari contoh paling gampang, kita lihat di sinetron FTV itu loh. Gimana itu? Seorang aktor yang ganteng, putih, bersih memerankan jadi tukang ojek yang kucel, nggak bisa. Mau di make upin kayak gimana tetap ganteng. Ya nggak? Iya. Artis yang aktrisnya yang perempuan gitu kan. Dia misalkan anaknya tukang bakso atau apa gitu kan. Mau kita make upin gimana tetap cantik, nggak bisa. Mau dibikin privilege itu tuh udah yang terbaik apa? Kalau kita udah tahu punya privilege, kita sadar, aware itu, habis itu kita manfaatkan. Kalau tadi dia levelnya udah di sini, orang tuanya kan gara-gara orang tua punya orang tua yang punya privilege. Iya. Ya udah berarti nextnya dia harus segini dong. Sorry, ya kan? Jangan tetap di situ gitu kan. Itu apalagi sampai kesalip sama yang di bawah. Ya jangan dong. Dia kan punya privilege gitu. Iya. Nah, tapi tadi kalau misalkan individu tadi kita untuk bahas untuk level yang sama misalkan ya. Atau semester berapa nih berarti sekarang rata-rata nih? 5 ya, 5, 3, ada yang semester 3, semester 5. Saya doang yang semester 7. Oh gitu ya. Semester 7 itu udah mentok tuh, kayaknya materi udah hampir habis ya. Udah tinggal nyusun skripsi. Teori udah hampir habis kan. Berarti kan IPK-nya udah kelihatan tuh, tinggal masukin nilai skripsi doang kan? Iya. Sama KKN mungkin sama belum ya. Nah, udah kelihatan kan sebenarnya rata-ratanya mau IPK berapa itu. Iya. Udah nggak bisa dirubah lagi, udah mentok gitu kan. Nah, misalkan IPK-nya 3,6, kumlot sih, ya kan. Tapi ternyata teman yang lain ada 3,8, ada 3,9, ada yang 4. Ada ya 4 ya? Kayaknya ya gitu kan. Ya mungkin diem-diem aja biasanya. Gitu. Nah, ada yang 3,9 gitu ya, 3,8. Jadi yang sekarang ada nih dipegang oleh teman-teman IPK segitu kan, jangan bilang, oh kamu bisa kan seperti itu? Nggak usah tanya. Yang kemarin dikerjakan apa gitu. Wah, dia mah cuman ini doang, nggak aktif organisasi. Iya, karena dia punya tujuan. Minimal dia fokus sama tujuannya. Saya mau IPK 3,9, saya mau IPK 4, saya fokus. Gitu kan. Jangan kemudian mengkritisi dia, dia mah nggak ikut kegiatan. Enggak, dia fokus. Gitu loh. Oke. Dan itu nggak salah. Nggak salah dong. Kan gini, kadang kita terlena dengan kritisisme itu kata orang itu ya. Hanya terlena dengan mengkritisi. Tapi kita nggak paham bahwa dia mengerjakan satu hal tapi fokus. Gitu loh. Ini contoh yang lucu lagi nih. Ini salahnya saya nonton, akhirnya kena algoritma jadi muncul terus nih. Masih viral-viralnya Perindavan gitu loh. Oke. Ya kan? Yang joget-joget nggak jelas itu. Ya kan, apa sih ini konten nggak edukatif banget, nggak ada apa-apanya kan. Tapi satu saat dia nunjukin tuh goldennya YouTube-nya gitu kan. Dia dapat duit dong. Ya kan? Dan kita di sini tertawain dia, gitu. Tapi dia dapat duit gitu. Iya kan? At least gitu dia dapat duit, nggak tahu berapa puluh juta itu ketika pencairannya. Seperti itu. Kadang kita kenapa kita fokus sama individu itu? Bukan fokus sama lain. Mungkin lebih tepatnya saya bilang kita perlu muhasabah, introspeksi
diri gitu kan, bahwa apa yang kita kerjakan sampai sekarang ini cukup nggak buat bekal untuk masa depan gitu loh. Nah, ngukurnya gimana? Nah, sekarang kita di posisi apa nih? Sekarang kita di posisi apa? Itu kan sebenarnya hasil dari apa yang kita kerjakan kemarin. Itu kan. Nah, kalau misalkan kita besok pingin masa depan posisinya lebih baik, berarti kan kita fokus apa yang harus kita kerjakan sekarang gitu. Iya. Itu kan. Dan masa-masa layangan putus mahasiswa itu adalah semester 7-8. Kadang udah kehilangan itu effort, semangat belajarnya itu udah kadang-kadang hilang gitu. Aduh, iya lagi. Nah, itu segera dicari gitu. Kalau enggak putus betur, ya kan, terlena segala macam, nggak fokus karena terlalu banyak pilihan gitu. Jadi emang harus fokus, mau kerja, apa lanjut kuliah, atau balik ke kampung kerja di sana, atau nikah segala macam, itu terlalu banyak opsi gitu. Itu jadi tantangan sendiri kalau buat individu. Maka kepemimpinan itu harus dimiliki oleh individu, bahwa karena seseorang itu nanti harus sadar dari sekarang dia akan memimpin sesuatu gitu. Dan ketika dia memimpin sesuatu, ya mulai dari keluarga tadi itu, dia harus punya bekal. Nah, bekal yang akan kita gunakan besok adalah apa yang harus kita kerjakan sekarang gitu loh. Saya punya selalu Dalam hal achievement, achievement. Pencapaian sekarang. Dalam artian, kenapa enggak dari dulu gitu loh. Ya oke lah dosen gitu, tapi kenapa enggak dosen negeri gitu loh. Ya kan? Kenapa enggak dosen di Jakarta gitu loh. Kenapa nggak dosen di Surabaya atau Jakarta, itu kota besar? Kenapa di Jogja aja gitu kan? Atau kenapa nggak di kampus luar gitu? Itu nyesel sekarang lah. Artinya ketika mau gampang ini, ketika kita mau niat nih, mau belajar lagi nih, S3, mau cari beasiswa gitu, lebih sulit daripada cari beasiswa S2 gitu. Nah, artinya dari syaratnya apa segala macam itu jadi lebih sulit. Dan sekarang umurnya udah mulai banyak lewat ini gitu. Ya kan? Ini kan masih di bawah 30 kan, masih 20, bahkan di bawah 25 kan, mungkin masih 22, 23, 21. Itu 21 bahkan ya. Itu 20 ke 30 itu kan masa semangatnya saya itu gitu kan. Saya tidak bilang apa yang dikerjakan baru itu sia-sia. Semuanya ada hasilnya, betul. Cuman kurang maksimal aja gitu. Karena tidak ada perencanaan dan kurang fokus. Ini harusnya bisa digali ini. Bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain gitu, mungkin pemirsa yang teman-teman yang nanti nyimak video ini ya. Karena kalau orang bijak itu dia belajar dari pengalaman orang lain. Nggak harus pengalaman sendiri dong gitu kan. Knowledge itu kan hasil dari pengalaman, dari experience ya. Tapi it doesn't mean kita harus mengalami experience itu gitu. Kalau misalkan kita pingin kata ini, ada orang bilang ini, sukses itu setelah mengalami kegagalan. Itu ya. Nah, keserap dong. Oh, berarti kita gagal dulu nih. Kita harus gagal baru sukses. Nah kan dia udah ngerjakan gagalnya. Kenapa kita harus ngulangi gitu loh, maksudnya kan dia ngerjakan gagalnya. Ya kita ambil yang kira-kira dia gagal di mana, kita ambil yang lain gitu. Sehingga kita tidak perlu ngikutin gagalnya. Kalaupun kita ngikutin gagalnya, nggak kebanyakan gitu loh. Jadi wasting time banget, ngapain gitu lah. Itulah kenapa ada buku, kenapa ada podcast, biar orang belajar kan sebenarnya gitu. Cuman kadang ya memang banyak hal yang dilihat, yang bisa dari asik ngobrolnya, bisa dari temanya segala macam. Tapi kan satu hal, dari podcast, dari buku, orang bisa belajar gitu. Kalau dulu radio mungkin ya, itu orang bisa belajar di situ, dapat insight gitu loh. Untuk apa? Ya untuk bisa tidak perlu kebanyakan wasting time mengalami kegagalan-kegagalan yang udah dialami oleh orang lain gitu. Itu aja. Maka kurang apa lagi alasan untuk mulai dari individu? Ya kan? Iya kan benar, harusnya dari individu gitu. Orang lain udah pernah ada yang gagal. Lah kamu jangan gagal lagi gitu loh. Orang lain tuh udah banyak yang pernah gagal. Ya kamu jangan gitu dalam hal apapun gitu. Jadi mulai dari termasuk tadi tuh disiplin juga. Gitu. Jadi udah stop. Nah sekarang kamu fokus mau kemana nih gitu. Maksudnya teman-teman kemana gitu. Kayak ini lulus nih. Mau lulus semester 8 ini atau semester 11 atau 12 atau 14. Kan dari sekarang gitu kan. Kayaknya santai aja lah sambil kerja. That's your choice. Terserah. Atau saya mau lulus langsung aja, minimal nanti punya ijazah, kepake nih buat apply kerja apa kek, itu kan sambil cari beasiswa untuk S2 misalkan. Bagus juga.
nggak ada masalah gitu kan. Tapi poinnya adalah kita punya visi, misi, tujuan. Nah itu aja lah, visi, misi, tujuan. Gimana caranya? Experience. Nggak bisa sekali bikin langsung jadi, nggak. Harus mengalami. Jadi jangan undang pengalaman gitu, tapi kita yang dengan sendirinya akan menghadapi gitu, karena nggak mungkin masalah itu nggak datang. Masalah itu pasti datang, tapi jangan masalah orang yang kita ulang, ya kan? Kan kita hidup pasti ada masalah gitu. Ada itu apa pernyataan lucu itu, menikah itu bukan solusi untuk menghindari masalah gitu. Kalau kamu belum siap mendapatkan masalah, jangan nikah. Ya karena itu banyak masalah di situ akan lahir dari pernikahan itu sendiri, akan lebih banyak masalah gitu. Positifnya masalah itu mendewasakan. Gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan masalah juga akan membuat kita jatuh terhina. Itu maka ada itu pepatah itu, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu gitu. Jadi dengan permasalahan kita bisa menjadi yukram, mulia gitu kan. Tapi bisa juga yuhanu, bisa jadi hina dari masalah loh. Maka orang yang sukses itu melatih masalah. Jadi jangan sampai gimana nih kita nih kok banyak masalah terus kita harus selesaikan. Oke, selesai masalah. Tapi terus jangan minta nggak punya masalah. Akan ada masalah dengan level yang lebih tinggi lagi maksudnya. Seperti itu. Ini kalau misalkan nggak mulai dari individu, siapa yang mau menyelesaikan masalah kita? Kalau bukan kita sendiri. Iya, benar sekali. Itulah kira-kira. Oke, ini banyak sekali ya pelajaran yang udah bisa aku dapat itu. Dari tadi yang pertama apa tuh soal apakah perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin, apakah perempuan boleh jadi pemimpin dan sebagainya. Itu kalau orang yang mendebat Mas mungkin itu orang-orang yang mendukung kesetaraan gender kayaknya. Iya. Jadi saya paham sih maunya gini, masa perempuan gak didengerin kok. Cuma nanti yang ngambil keputusan tuh kasih yang laki-laki gitu loh. Keputusan artinya yang kemudian dia mendeklarasikan, misalkan diskusi mendeklarasikan kayak nanti kita misalkan ada yang dengerin atau teman atau saudara atau orang tua, Bu, Pak gitu ke mertuanya, nanti kita akan memutuskan untuk kontrak. Nah itu yang menyampaikan harus cowok. Laki-laki. Karena kalau biar salah biar cowok yang salah. Udahlah pokoknya laki-laki yang salah aja. Karena yang tanggung jawabnya di situ. Oke. Oke, tadi dari itu tadi yang pemimpin perempuan, terus saya jadi mendapatkan satu hal ini yang visi misi dan tujuan program kerja itu. Berarti visi misi tujuan program kerja itu ada karena pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Ya itu ya. Lalu berarti secara tidak langsung dari saya pribadi kemarin pas nyusun visi misi ternyata secara tidak sadar juga mengambil dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain, dan juga keinginan apa ibaratnya kayak keinginan diri sendiri ke depannya mau gimana gitu. Oke. Ini masih bisa lanjut atau udah habis? Oke. Nggak ada yang ngode tadi, biasanya 5 menit lagi gitu kan. Jadi kita kepanjangan ceritanya nih Mas. Oke. Gak apa-apa, aman aja. Oke, mungkin karena ini udah di penghujung sesi, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Mas sampaikan gitu, terutama mengenai tema kita pada hari ini. Oke. Closing statement kali ya. Iya, closing statement bener. Jadi kepemimpinan itu tentang hubungan manusiawi itu kan. Hubungan manusiawi itu ada yang positif dan negatif itu. Yang positif itu adalah satu kepemimpinan yang melahirkan sense of belonging, sense of participation, gitu kan. Rasa untuk responsible, bertanggung jawab. Kira-kira paling nggak 3 itu. Nah, yang negatif adalah sebaliknya gitu. Maka PR besar kita adalah teman-teman kalau mau jadi pemimpin gitu kan, gimana caranya terserah gitu ya, karena kemampuan orang beda-beda. Gimana macam terserah, apapun yang kalian punya, value apa yang kalian punya silakan manfaatkan. Paling tidak kalian bisa menciptakan 3 tadi itulah mungkin dari saya ya. Sense of belonging, rasa kepemilikan. Jadi sebagai anggota member itu dia bangga, aku member ini gitu loh, karena dengan nilai-nilai yang dianut. Yang kedua ada sense of responsibility tadi, ada tanggung jawab. Jadi nggak hanya aku bagian dari apa tadi namanya nih, forum pemikir Islam. Forum pemikir Islam aja, tapi dia punya rasa tanggung jawab di situ gitu. Dan yang terakhir itu
berpartisipasi gitu, berperan, nggak hanya berpartisipasi tapi juga berperan di situ. Nah, pemimpin kalau misalkan sudah bisa menciptakan suasana atau hubungan manusiawi lingkungan yang seperti itu, udahlah, menurut saya itu kamu udah tervalidasi lah. Dah. Oke. Kalau belum ya silakan pikirkan gimana caranya. Oke. Terima kasih closing statementnya Mas Bagus, dan ini juga menjadi akhir dari sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Bagus sudah meluangkan waktunya di siang hari ini jauh-jauh dari Berbah ke sini. Jalan Wonosari ya. Iya, Jalan Wonosari. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga podcast ini juga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman dan juga bisa mengambil pengalaman dan pembelajaran dari podcast ini. Saya Hafiz Kabul Muntasir dan narasumber kita Mas Bagus izin pamit undur diri. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk YouTube kita, mendukung YouTube kita karena ini YouTube-nya baru gitu kan. Terima kasih. Apabila kita ada kesalahan kata, kita juga meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Udah. Alhamdulillah.